Kaisar Naga Abadi Chapter 451 Bahasa Indonesia. 451 Kesengsaraan Kuali Guntur. Wajah pemuda kekar itu benar-benar mengerut, dan dipelintir dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Bang! Tinju Luming dipenuhi dengan energi yang sangat besar dan meledak. Tinju pemuda kekar itu meledak seperti tahu. Petik 2. Tubuh pemuda kekar itu mundur dengan ganas dan dia menjerit histeris. Keduanya saling bertukar pukulan. Tinju itu tidak menghancurkan Luming tetapi dirinya sendiri. Sekarang, pergilah ke neraka. Mata Luming dingin saat dia berjalan menuju pemuda kekar itu. Ah! Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda kekar itu berteriak seperti gadis kecil yang ketakutan, tanpa kesombongan sebelumnya. Saat itu, yang ada hanya ketakutan di hatinya. Kekuatan tubuh fisik Luming telah melampaui imajinasinya. Itu pasti di atas peringkat ke-6. Tubuh fisiknya telah mencapai kelas 6 bahkan sebelum dia mencapai ranah Raja Bela Diri. Bagaimana dia berkultivasi? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengarnya? Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Niat membunuh Luming seperti salju di musim dingin, menusuk tulang. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra penjaga Istana Angin. Jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Pemuda kekar itu meraung. Hehe, hanya kita berdua di sini. Bagaimana ayahmu tahu kalau aku membunuhmu? Sejak Anda mencoba merebut manik itu, nasib Anda telah ditentukan. Mati. Bang! Luming maju selangkah dan melayangkan pukulan. Tubuh fisik peringkat 6 tingkat atas sangat kuat. Dengan sebuah pukulan, udara bergetar seperti meteorit yang jatuh, membawa kekuatan yang menakutkan saat menuju ke arah pemuda kekar itu. Tidak, remaja kekar itu meraung tetapi tidak mungkin dia menghindarinya. Dia hanya bisa mengayunkan tinjunya yang lain untuk memblokir Luming. Kaca, saat kedua tinju itu bertabrakan, tinju lainnya dari pemuda kekar itu juga meledak seperti tahu. Ah! Tanganku! Pemuda kekar itu mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Fitur wajahnya benar-benar terpelintir, dan air mata serta ingus mengalir di wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar, kakinya gemetar, dan selangkangannya basah. Dia mengencingi dirinya sendiri karena takut. Penyesalan yang luar biasa. Jika dia tahu ini akan menjadi akibatnya, dia tidak akan mengambil manik itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menekan Luming dengan tubuh fisik tahap kelima. Dia tidak menyangka Luming menjadi begitu kuat. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku tahu kesalahanku. Pemuda kekar itu terhuyung mundur dan memohon. Bang! Saat berikutnya, kekuatan tinju yang menakutkan menghantam dadanya. Kekuatan tinju yang keras langsung menembus tubuhnya dan menghancurkan jantungnya. Mata pemuda kekar itu langsung melotot, dan darah terus keluar dari mulutnya. Wajahnya penuh penyesalan, dan saat berikutnya, dia meninggal. Luming mengusap tangannya dan melepaskan cincin penyimpanan remaja kekar itu. Betapa sialnya, saya telah bertemu dengan orang ini dan membiarkan harta karun yang tiada taranya lolos. Tidak, saya harus terus mengejar. Mungkin aku bisa mengejar ketinggalan. Memikirkan hal ini, Luming mengambil langkah sejauh puluhan meter dan mengejar ke arah di mana manik bundar itu terbang dengan kecepatan tinggi. Pengejaran ini berlangsung ribuan mil. Namun, masih belum ada jejak manik tersebut. Hei, mutiaraku yang berharga. Luming ingin mengaum. Lalu, Luming tidak mau menyerah. Dia mengertakkan gigi dan terus mengejar. Namun, kali ini, Luming berhenti sebelum dia berada 100 mil jauhnya. Ledakan. Tanda tanya koma. Gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di depan mereka. Petir tak berujung menyambar seolah ingin menghancurkan dunia. Ada lautan guntur dan kilat. Guntur dan kilat yang tak berujung menyambar di mana-mana seperti ular petir. Sangat menakutkan. Ada kuali kuno yang melayang di udara. Itu sebesar gunung, dan itu adalah sumber petir yang tak terbatas. Di langit, awan gelap memenuhi udara. Di antara awan gelap, sebenarnya ada sebuah kolam. Di kolam, air terus mengalir. Anehnya, airnya berwarna merah darah. Seperti air laut, mengalir menuju kuali besar. Kuali besar itu terus mengeluarkan sambaran petir,
membombardir aliran air berwarna merah darah. Namun, itu tidak ada gunanya. Aliran air berwarna merah darah terus menghantam kuali besar tersebut, menyebabkannya bergemuruh dan berguncang. Petir di badan kuali semakin berkurang, dan cahayanya semakin redup. Transendensi kesengsaraan, itu transendensi kesengsaraan. Kuali besar ini sebenarnya adalah transendensi kesengsaraan. Lu Ming tercengang. Meskipun Lu Ming tidak tahu kesengsaraan macam apa yang ada di kolam di langit itu, dia yakin itu adalah semacam kesengsaraan surgawi. Ada banyak jenis kesengsaraan surgawi. Lu Ming hanya mengetahui beberapa hal umum. Lu Ming merasa sulit dipercaya bahwa sebuah kuali besar benar-benar sedang mengalami kesengsaraan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kolam di langit sedikit miring, dan air berwarna darah yang tak berujung mengalir seperti lautan luas. Langit bergemuruh saat menekan kuali raksasa. Dentang, kuali raksasa itu berguncang, dan sambaran petir yang lebih tebal dari ember keluar dari tubuhnya, mencoba mengusir aliran air berwarna darah. Sayangnya, meski kekuatan petirnya sangat menakutkan, aliran air berwarna darah sepertinya menahannya. Petir tidak berpengaruh pada aliran air berwarna darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Aliran air berwarna darah terus menghantam kuali, dan kuali besar itu terus bergetar seolah tidak tahan lagi. Kuali besar ini jelas merupakan harta karun tertinggi, sama seperti manik itu. Jika saya bisa mendapatkannya, saya akan kaya. Sayangnya, kesengsaraan surgawi terlalu mengerikan. Jika saya masuk, saya mungkin akan tersapu oleh air berwarna merah darah, dan bahkan tidak ada residu yang tersisa. Lu Ming merenung secara diam-diam. Dia hanya bisa menatap dan merasa cemas. Pada saat ini, kuali mulai bergetar semakin hebat, dan petir yang dipancarkannya semakin berkurang. Sepertinya itu tidak bisa bertahan lagi. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Telur batu yang tadinya tergantung di rambut Lu Ming tiba-tiba terbang keluar. Itu memancarkan cahaya terang dan bergegas menuju kolam di langit. Dalam proses terbangnya, telur batu itu justru menjadi semakin besar. Pada akhirnya, itu menjadi lebih besar dari gunung. Retakan justru muncul di kulit telur. Itu seperti mulut besar yang mengarah ke kolam. Ledakan, ledakan, ledakan. Kolam itu sepertinya telah diganggu. Itu sedikit berguncang, dan dunia bergemuruh. Darah dalam jumlah tak terbatas mengalir keluar dari kolam dan mengalir menuju telur batu. Namun, telur batu itu bersinar, dan ia sama sekali tidak takut. Ia bergegas dan muncul di atas kolam. Saat berikutnya, telur batu itu digigit. Kaca. Separuh kolam langsung tergigit. Pada saat ini, seluruh langit dan bumi bergetar hebat seolah-olah langit sedang marah dan akan menghadapi akhir dunia. Namun, saat berikutnya, kaca, telur batu itu membuka mulutnya dan menggigitnya, menelan sisa separuh kolam. Dunia tiba-tiba menjadi tenang. Bus, telur batu itu bersinar dan menyusut dengan cepat. Ia terbang kembali ke rambut Lu Ming dan menggantungnya di atasnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lu Ming tercengang. Dia berdiri di sana dengan linglung dan baru bereaksi setelah beberapa saat. Sarang? Ini, apa-apaan ini? Ia bahkan menelan genangan air tempat kesengsaraan surgawi terwujud. Bukankah ini terlalu menantang surga? Lu Ming melebarkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Meski ia tahu bahwa dandan itu luar biasa, namun hal ini sungguh mengejutkan. Dentang. Pada saat ini, kuali besar mengeluarkan suara dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Setelah beberapa saat, ia menjadi seukuran kepalan tangan dan terbang menuju Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 452 Bahasa Indonesia. 452 Memahami konsep guntur. Bus, kuali besar itu menjadi seukuran kepalan tangan dan muncul di depan Lu Ming. Kuali itu memiliki 3 kaki dan 2 pegangan. Badan kuali sepertinya terbuat dari perunggu, dan ada ukiran pola aneh di atasnya. Badan kuali tertutup rapat oleh guntur dan kilat, menimbulkan suara gemerincing. Itu adalah kuali petir. Kuali petir melayang di depan Lu Ming seolah-olah sedang mengukurnya. Kemudian, ia terbang beberapa putaran di sekelilingnya. Secara naluriah, tubuh Lu Ming memancarkan kekuatan petir. Dentang. Kuali petir bergetar sedikit dan tiba-tiba menabrak gelabela Lu Ming. Lu Ming terkejut. Dia mundur secara naluriah tetapi sudah terlambat.
Kuali petir menghantam dahinya dan menghilang di saat berikutnya. Ledakan. Lu Ming merasakan dunia berguncang dan pandangannya menjadi hitam. Saat berikutnya, dia menemukan dirinya berada di tempat yang kabur. Kabut membubung di sekelilingnya dan tidak terbatas. Sebuah kuali raksasa yang lebih tinggi dari gunung melayang di depannya, dan konsep guntur yang seluas lautan menyebar. Apakah dia mencoba menerobos lautan kesadaranku? Murid Lu Ming mengerut. Dia tidak menyangka kuali petir itu akan menyerbu ke dalam lautan kesadarannya. Mari kita bicara setelah kita keluar. Lu Ming memfokuskan pikirannya. Saat berikutnya, pikirannya meninggalkan lautan kesadarannya dan kembali ke tubuh fisiknya. Sejauh mata memandang, itu adalah gurun, dan kedamaian telah dipulihkan di sini. Haha, kuali petir itu benar-benar mengalir ke lautan spiritualku. Apakah itu berarti dia akan mengikutiku? Juga, ayo pergi dan lihat konsep guntur yang menakutkan itu. Dengan satu pemikiran, Lu Ming muncul di kuil tertinggi. Dia kemudian fokus dan kembali ke area yang dipenuhi kabut. Tempat ini adalah lautan kesadarannya. Kuali petir melayang di udara, tidak bergerak. Namun, niat petir yang tak terbatas terus melonjak dengan cara yang sangat padat. Mentalitas guntur ini terlalu menakutkan. Haha, aku kaya. Lu Ming tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia kemudian memanggil kuali petir beberapa kali, tetapi kuali itu tidak merespon sama sekali. Meskipun dia tidak melihat roh senjata dari kuali petir, Lu Ming yakin bahwa roh itu memiliki roh. Namun, tidak ada reaksi sama sekali. Ia mungkin terluka oleh kesengsaraan surgawi dan perlu pulih. Saya tidak peduli lagi. Pertama-tama saya akan memahami konsep guntur. Lu Ming berjalan ke kuali petir dan duduk bersila, mencoba memahami konsep luas tentang petir. Kehendak guntur dari kuali petir terlalu kuat. Itu puluhan kali lebih kuat dari keinginan guntur di istana pencerahan Dao. Itu juga lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Seolah-olah ada eksistensi tak tertandingi yang mengajarkan Lu Ming konsep guntur setiap saat. Lu Ming merasa sedang mandi di lautan konsep guntur. Kekuatan guntur meningkat pesat. Keren, ini terlalu keren. Lu Ming sangat gembira. Dia terpesona oleh kehati-hatian dari kemajuan yang pesat. Dia bahkan lebih fokus untuk memahaminya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan petir Lu Ming meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Tahap awal, tengah, dan akhir penguasaan kekuatan petir. Hanya dalam 5 hari, kekuatan petir Lu Ming telah mencapai tahap sempurna. Namun, Lu Ming tidak berniat berhenti. Mentalitas guntur di sekelilingnya terlalu maju. Itu jelas bukan mentalitas guntur tingkat 1. Itu jauh lebih maju daripada mentalitas guntur tingkat 1 yang dipahami oleh seorang raja bela diri. Memahami dalam lingkungan seperti itu, bagi seseorang yang masih dalam bentuk aura, kecepatan peningkatannya sangatlah mengerikan. Itu seperti seseorang yang menghasilkan uang. Ketika Anda tidak memiliki modal, bahkan sulit untuk mendapatkan puluhan ribu yuan. Tapi kalau punya uang jutaan atau puluhan juta, sulitkah mendapatkan uang puluhan ribu? Itu tidak sulit. Lu Ming terus berkultivasi, mencoba menerobos konsep tersebut. Setelah menyelesaikan mentalitas guntur, kecepatan peningkatan mulai melambat. Namun, itu hanya dibandingkan sebelumnya. Dibandingkan dengan yang lain, ini masih jauh lebih cepat. Ini terasa luar biasa. Entah ahli macam apa pemilik kuali petir ini. Dikatakan bahwa kaisar bela diri pun akan mati di sini. Mungkinkah dia adalah eksistensi di luar alam kaisar bela diri? Petik 2. Lu Ming merenung secara diam-diam. Melampaui kaisar bela diri, Lu Ming tidak berani membayangkannya. Di benua hutan belantara surgawi, kaisar bela diri adalah ahli terkuat. Mereka menguasai suatu wilayah, kekuatan mereka mengguncang dunia, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Apakah memang ada eksistensi di luar alam kaisar bela diri di dunia ini? Lu Ming sulit membayangkannya. Tak heran, konon seseorang pernah memperoleh warisan di lereng 100 dewa dan kemudian menjadi ahli yang mendominasi benua hutan belantara dewa. Itu sangat mungkin. Lu Ming merenung dan terus memahaminya. Hanya setengah bulan kemudian, kekuatan petir telah mengalami perubahan kualitatif. Itu mematahkan belenggu dalam satu gerakan dan berubah dari momentum menjadi niat. Mentalitas guntur. Lu Ming telah memahami mentalitas guntur dalam sekali jalan. Hahaha,
Saya tidak menyangka bisa memahami mentalitas Guntur secepat itu. Sekarang, saya telah memahami mentalitas Guntur dari angin, api, dan Guntur. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah menggabungkan mentalitas Guntur dengan mentalitas angin dan api. Setelah tiga mentalitas sepenuhnya digabungkan, tiga kemutlakan Dewa Naga akan segera berubah menjadi teknik bela diri tingkat atas tingkat surga. Lalu, kekuatan tempurku akan mencapai tingkat yang menakutkan. Pada saat itu, berapa banyak pertempuran yang bisa saya lawan? 9. Mata Luming berbinar. Legenda mengatakan bahwa 9 adalah batasnya. Tidak peduli betapa tak tertandinginya para jenius di benua hutan belantara surgawi, mereka paling banyak bisa mencapai pertempuran ke-9. Tidak mungkin untuk menerobos. Itu seperti sebuah aturan. Dia adalah seorang jenius yang telah bertarung dalam 9 pertempuran, dan menurut legenda, dia memiliki potensi untuk menjadi kaisar bela diri. Lu Ming sangat menantikannya. Untuk saat ini, Lu Ming mengesampingkan pemahaman konsep Guntur dan mulai fokus pada penggabungan ketiga konsep tersebut. Sayangnya, penggabungan ketiga maksud itu terlalu sulit. Kesulitan penggabungan niat akan meningkat pesat dengan setiap tambahan niat. Sekarang bahkan lebih sulit baginya untuk menggabungkan ketiga maksud tersebut daripada menggabungkan maksud angin dan api. Untungnya, Lu Ming sudah memiliki pengalaman dalam perpaduan niat. Dia bisa menghindari banyak jalan memutar, tapi dia masih bisa menggabungkannya dalam waktu singkat. Saat Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menggabungkan ketiga konsep tersebut, sambaran petir yang mengerikan tiba-tiba meledak di halaman Istana Guntur Istana Surgawi Kaisar Surga. Petir menyambar ke langit, dan awan gelap langsung menutupi langit. Kali ini, banyak orang yang khawatir. Kesengsaraan surgawi, itulah kesengsaraan surgawi. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan surgawi dan hendak menerobos ke alam Raja Bela Diri. Siapa ini? Petik 2. Itu pasti Sue Chow. Saya mendengar bahwa dia pergi ke budidaya tertutup untuk menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Luar biasa. Saya ingin tahu apakah dia bisa berhasil. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Api surgawi turun, dan hukuman pun turun. Setengah jam kemudian, awan gelap menghilang, dan suara gemuruh yang panjang mengguncang langit dan bumi. Kemudian, sosok ungu melesat ke langit dari Istana Guntur. Dia berdiri di udara, kilat menyambar di sekelilingnya, dan dia dipenuhi aura menghina. Itu benar-benar Sue Chow. Dia telah menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Ada Raja Bela Diri lain di bawah Tuan Istana Guntur. Saya sangat iri. Setelah menjadi Raja Bela Diri, Anda akan mampu melampaui dunia fana dan memiliki umur 1000 tahun. Saya harus bekerja keras. Serangkaian diskusi terjadi di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka dipenuhi rasa iri. Bus, sosok Qiu Cangkong muncul di samping pemuda berbaju ungu. Dia memiliki senyuman tersanjung di wajahnya. Selamat, kakak senior. Selamat, Anda telah memasuki tingkatan raja. Mulai sekarang, Anda akan memiliki umur 1000 tahun dan menikmati kemuliaan hidup. Kaisar Naga Abadi Chapter 453 Bahasa Indonesia. 453 menempa asal mula yang sebenarnya. Haha, kakak muda Qiu, selama kamu bekerja keras, kamu pasti bisa melangkah ke alam raja dalam waktu 10 tahun. Pemuda berpakaian ungu, Sue Chow, tertawa terbahak-bahak dan sangat bangga. Di masa depan, aku masih membutuhkan bimbingan kakak senior. Jawab Qiu Cangkong. Sue Chow mengangguk puas dan berkata, oh benar, di mana Lu Ming itu? Aku sudah menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Membunuhnya semudah membunuh seekor semut. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya. Sue Chow menggenggam tangannya di belakang punggung, tampak seperti sedang memandang rendah dunia. Lu Ming sepertinya sudah keluar beberapa waktu lalu. Mata Qiu Cangkong bersinar dengan cahaya dingin. Oh, dia keluar. Dia beruntung, biarkan dia hidup lebih lama. Saudara muda Qiu, mintalah seseorang untuk mengawasinya. Beritahu aku segera setelah Lu Ming kembali. Kata Sue Chow. Terima kasih banyak, kakak senior. Qiu Cangkong sangat gembira. Di lereng 100 dewa, Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menggabungkan 3 jenis kekuatan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu.
Meskipun dia telah membuat kemajuan besar dalam penggabungan ketiga keinginan tersebut, dia masih sedikit jauh dari kemampuan untuk menggabungkan ketiga keinginan tersebut sepenuhnya. Dan saat ini, batas waktu 3 bulan dari lereng 100 dewa akan segera tiba. Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan bergegas keluar dengan kecepatan penuh. Jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, kecepatannya akan jauh lebih cepat. 2 hari kemudian, Lu Ming telah meninggalkan lereng 100 dewa. Saat dia meninggalkan lereng 100 dewa, ki esensial di seluruh tubuh Lu Ming langsung pulih. Bagaikan air sungai besar, bergelombang dan deras, mencapai puncak sejarahnya. Saya tidak menyangka setelah ditekan selama 3 bulan, saya masih bisa membaik. Saya telah mencapai batas alam leluhur bela diri tingkat 9. Saya juga telah memahami kehendak angin, api, dan guntur saya. Ketika saya kembali, saya bisa mulai menyempurnakan yuan saya yang sebenarnya. Bus, Lu Ming naik ke udara dan menuju kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. 2 jam kemudian, Lu Ming memasuki istana Kaisar Surga dan kembali ke halaman langit timur. Lu Ming, orang itu, akhirnya kembali. Suara rendah datang dari awan tidak jauh dari sana. Kemudian, sesosok tubuh muncul dan menghilang. Halaman surga timur. Sekarang, saya akan mulai menyempurnakan yuan saya yang sebenarnya dengan 3 tujuan. Lu Ming duduk bersila. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 konsep kuat muncul tetapi menghilang dalam sekejap. Lu Ming mengendalikan ketiga konsep tersebut dan menggabungkannya ke dalam dantiannya. Bang, bang, bang. Kemudian, ketiga niat tersebut menghantam pusaran seolah-olah sedang menempa besi. Topan itu bergetar, dan sesuatu yang tampak seperti bunga api beterbangan. Bang, bang, bang. Lu Ming terus mengendalikan 3 konsep langit dan bumi, terus-menerus membombardir pusaran tersebut. Percikan api terus-menerus beterbangan. Itu adalah ketidakmurnian dalam ki aslinya. Memurnikan esensi sejati seperti melunakkan baja. Trukis seperti besi campuran, dan esensi sejati seperti baja. Jika bukan karena esensi alam langit dan bumi, tidak ada cara lain untuk mencapai ini. Di puncak alam leluhur bela diri tingkat 9, ki sejati seseorang sudah sangat kental. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk meredamnya. Hal ini terutama berlaku untuk Lu Ming, yang berada pada tahap ke-9 dari teknik naga perang sejati. Ki sejatinya telah dipadatkan hingga ekstrim, dan kesulitan dalam temper sangat mengejutkan. Untungnya, Lu Ming mengembangkan 3 jenis konsep langit dan bumi secara bersamaan. Efek tempernya berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan satu konsep saja. Tidak sesederhana mengalihkan 3. Bang, bang, 3 jenis alam langit dan bumi terus membombardir, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah dan suara gemuruh terdengar. Pada saat yang sama, serangkaian auman naga terdengar. Setengah jam kemudian, pusaran itu tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, zat seperti cairan sebening kristal melayang keluar. Energi asal sebenarnya. Haha, aku akhirnya menyempurnakan untaian energi asal yang sebenarnya. Setelah itu, Lu Ming berusaha lebih keras lagi dalam menahan diri. Setelah gumpalan pertama dari esensi sejati lahir, sisanya menjadi lebih mudah karena lebih banyak esensi sejati yang dimurnikan. 2 jam kemudian, ki sejati dalam siklon dan meridian ki semuanya telah disempurnakan menjadi esensi sejati yang jernih. Namun, Lu Ming menemukan sebuah fakta. Jumlah inti esensial terlalu sedikit. Itu kurang dari 1% dari ki esensial. Dari ki sejati hingga esensi sejati, itu seperti momentum menuju niat. Ini adalah peningkatan kualitatif. Esensi sejatinya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kental daripada ki sejati. Tentu saja, kekuatannya juga berkali-kali lipat lebih kuat. Setelah ki sejati dimurnikan menjadi esensi sejati, dia mungkin hanya bisa menyempurnakan 1 porsi dari 100 porsi. Segera, Lu Ming merasa dantian dan meridiannya kosong. Kristal roh kelas atas. Lu Ming melambaikan tangannya dan total 10.000 hingga 5.000 keping kristal spiritual kelas atas muncul di sampingnya. Meledak, Lu Ming berteriak, "Bang, bang, bang!" 5.000 kristal spiritual tertinggi meledak. 9 garis keturunan naga membuka mulutnya dan menelannya. Ki spiritual langit dan bumi yang melonjak mengalir ke mulut 9 garis keturunan naga seperti gelombang pasang. Kemudian,
Itu berubah menjadi ki esensial dan melonjak ke tubuh Luming. Itu mengisi kembali ki penting dalam tubuh Luming. Segera, tubuh Luming dipenuhi dengan ki esensial yang melonjak lagi. Aku akan melanjutkan tempernya. Kemudian, Luming memulai proses temper lagi. Setelah ki asli diubah menjadi vitalitas asli, ada gelombang ki asli yang konstan dari garis keturunan 9 naga. Esensi vital dalam tubuh Luming meningkat. 1%, 2%, 3%. Segera, 5.000 keping kristal spiritual habis. Luming mengeluarkan 5.000 keping kristal spiritual lainnya. Proses melunakkan esensi klasik seseorang menghabiskan banyak kristal roh kelas atas. Oleh karena itu, Luming telah menukarnya. Kemarahan itu berlangsung dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari, Luming telah menggunakan semua kristal roh kualitas terbaik yang dimilikinya. Saat ini, esensi vital Luming baru mencapai 50%. Menakutkan. Benar-benar menakutkan. Luming memiliki total 45.000 keping kristal spiritual kelas atas. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk teknik naga perang yang sebenarnya terlalu menakutkan. Orang biasa akan membutuhkan 7.000 hingga 8.000 keping, atau paling banyak 10.000 keping kristal spiritual kelas atas, untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tapi aku butuh banyak energi. Ini terlalu menakutkan. Luming tersenyum pahit. Sepertinya saya perlu mendapatkan sejumlah kristal spiritual kelas atas. Luming menghela nafas. Faktanya, energi spiritual langit dan bumi juga dapat diserap untuk mengisi kembali dan secara perlahan meredamnya. Namun, itu akan memakan waktu terlalu lama dan Luming tidak bisa menyia-nyiakannya. Kristal spiritual kelas atas. Bagaimana saya bisa mendapatkan cukup banyak dari mereka? Petik 2. Luming berpikir keras. Dia telah menjual semua yang dia bisa dan menukarnya dengan kristal spiritual tertinggi. Sekarang, dia tidak punya banyak lagi untuk dijual. Saya memperoleh air liur naga dari gua naga. Saya berencana untuk menyimpannya untuk mengembangkan teknik naga perang yang sebenarnya, tetapi sekarang saya telah mengembangkannya hingga tahap ke-9, saya tidak dapat menggunakannya lagi. Saya bisa menjualnya. Juga, saya bisa menjual tanaman berbentuk pedang yang saya dapatkan di lereng 100 dewa. Saya yakin saya bisa mendapatkan harga yang bagus untuk itu. Luming sedang berpikir keras. Oh benar, ada juga cincin penyimpanan orang itu. Dia memikirkan cincin penyimpanan pemuda kekar yang dia bunuh di lereng 100 dewa. Dia segera membukanya dan membacanya. Luming sangat gembira. Ada 10.000 keping kristal spiritual kelas atas dan beberapa item acak lainnya yang mungkin bernilai lebih dari 1.000 keping kristal spiritual kelas atas. Pemuda kekar itu adalah putra seorang penjaga istana angin. Wajar baginya memiliki begitu banyak kristal roh kelas atas. Dia kemungkinan besar menyimpannya untuk menyempurnakan esensi vitalnya. Sekarang, Luming telah mengambil semuanya. Ayo pergi ke Qi Zhenlou. Luming berdiri dan berjalan menuju aula harta karun yang mistis. Kaisar Naga Abadi Chapter 454 Bahasa Indonesia. 454 Menantang Raja. Luming meninggalkan halaman langit timur dan melayang ke langit, menuju rumah harta karun mistis. Luming akhirnya keluar dari halaman langit timur. Dilihat dari arah yang dia tuju, dia seharusnya menuju ke rumah harta karun mistik. Cepat kirim pesan ke kakak senior Sue. Ketika Luming meninggalkan halaman langit timur, seorang pemuda muncul di awan di kejauhan. Dia mengeluarkan jimat pemancar suara sepanjang 10.000 mil dan mengirim pesan. Luming tidak melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada banyak orang di udara. Jika dia bergerak terlalu cepat, dia takut terjadi sesuatu. Setelah beberapa lama, aula harta karun yang mistis mulai terlihat. Luming. Saat ini, teriakan dingin bergema di seluruh dunia. Luming mengerutkan kening dan berbalik. Di belakangnya, dua pemuda sedang berjalan di udara. Luming mengerutkan kening saat melihat mereka berdua. Qiu Changkong, dan itu dia. Mata Luming berbinar. Salah satunya adalah Qiu Changkong. Adapun pemuda berbaju ungu lainnya, Luming mengenalinya dengan sekali pandang. Dia adalah pemuda yang datang ke pedang esensi mistik untuk membagikan surat undangan pemilihan penjaga Dewa Langit Kaisar. Qiu Changkong dan Sue Chao tiba di hadapan Luming dalam sekejap. Ada urusan apa denganku? Luming bertanya dengan acuh tak acuh.
Bisnis apa yang kamu punya? Haha, Lu Ming, kamu cepat sekali lupa. 3 bulan lalu, Anda berbicara kembali dengan penguasa Istana Petir di depan semua orang. Itu keterlaluan. Tidak ada salahnya memberitahumu bahwa aku adalah murid ketiga dari Master Istana Guntur, Sue Chow. Hari ini, aku akan mencari keadilan bagi tuanku. Wajah Sue Chow muram saat dia menatap Lu Ming dan memarahinya dengan keras. Suaranya sangat keras dan menyebar jauh dan luas, bahkan orang-orang di aula harta karun mistik pun terkejut. Itu Sue Chow dan Lu Ming. Saya mendengar bahwa Lu Ming tidak menghormati guru Istana Guntur 3 bulan lalu. Sepertinya Sue Chow akan mendapat masalah dengan Lu Ming. Ya, Lu Ming sombong. Dia sudah selesai kali ini. Hehe, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Suara udara yang terkoyak terdengar terus-menerus, dan ratusan orang mengepung kerumunan tersebut. Mencari keadilan. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin. Dia tertawa dan berkata, sungguh lelucon. Hari itu, saya pergi ke Istana Guntur sesuai prosedur normal untuk mendengarkan pelajaran. Master Istana Guntur ingin mengusirku tanpa alasan. Bagaimana mungkin saya tidak membalas tindakan seperti itu? Petik 2. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kaisar melanggar hukum, dia harus dihukum bersama rakyat jelata. Jadi bagaimana jika dia adalah penguasa istana-istana Guntur? Dia salah? Kenapa aku tidak bisa berkata apa-apa? Kurang ajar, sombong. Sue Chow berteriak, tatapannya menekan, beraninya kamu, Lu Ming. Tuanku adalah penguasa istana Guntur. Dia telah memberikan kontribusi besar pada istana surgawi surga Empirean dan memiliki status yang dihormati. Bagaimana semut sepertimu bisa membalasnya? Kamu masih berani menjadi sombong dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada tuanku. Tuanku adalah orang yang berpikiran luas. Dia tidak akan menurunkan dirinya ke levelmu. Namun, sebagai muridnya, saya tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama tuanku. Ledakan. Setelah mengatakan itu, tubuh Sue Chow meledak dengan aura yang sangat menakutkan. Auranya begitu kuat hingga menyebabkan ruangan bergetar. Di sampingnya, beberapa orang tidak dapat menahan aura ini dan mundur dengan panik. Inilah aura seorang raja, kekuatan seorang raja. Murid Lu Ming mengerut. Kembali ke sekte pedang esensi mistik, Sue Chow hanyalah raja setengah langkah. Dia tidak berpikir bahwa setelah tidak melihatnya untuk beberapa saat, Sue Chow sudah menerobos ke alam raja. Mampu menerobos ke ranah raja pada usia ini sudah sangat langka. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura seorang raja menekan Lu Ming seperti gunung dewa kuno. Tubuh Lu Ming bergerak sedikit untuk menahan tekanan. Sue Chow akan segera bergerak. Lu Ming sudah selesai. Dia pantas mendapatkannya. Lu Ming sangat sombong dan merasa benar sendiri. Saya sudah lama berharap bahwa saya akan dirugikan. Sekarang Sue Chow memberi Lu Ming pelajaran atas nama menjadi guru pengganti. Itu masuk akal. Sudah kuduga, lebih baik tetap low profile. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Jika dia tidak terlalu percaya diri dan tidak menipu dirinya sendiri untuk mengembangkan beberapa jenis alam niat pada saat yang sama, dia pasti sudah menganggap Master Istana Angin sebagai tuannya. Jika dia mengambil Tuan Istana Angin sebagai tuannya, Sue Chow tidak akan berani mempersulitnya. Kamu sendirilah yang harus disalahkan. Banyak orang yang tidak tahan dengan Lu Ming menyombongkan diri dan berbicara dengan dingin. Lu Ming, berlutut dan akui kesalahanmu. Aku akan mengampunimu. Sue Chow berteriak sambil melangkah maju. Ledakan. Langit dan bumi bergetar dan ruang angkasa bergemuruh. Tendangan Sue Chow tampaknya memiliki kekuatan luar biasa sebesar 1 miliar jin, yang sangat menakutkan. Dengan langkah ini, aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Lu Ming, cepat berlutut untuk mengakui kesalahanmu. Mohon kakak seniorku untuk mengampunimu. Qiu Changkong berteriak dari samping. Qiu Changkong, apakah kamu ingin mati? Mata Lu Ming menjadi dingin dan dipenuhi niat membunuh saat dia melihat ke arah Qiu Changkong. Qiu Changkong langsung merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya dan kulit kepalanya mati rasa. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Hehe, pengecut. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, kamu sedang mencari kematian.
Qiu Changkong kembali sadar. Wajahnya memerah saat dia menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak dengan marah. Anjing gila. Lu Ming melirik Qiu Changkong dengan acuh tak acuh, lalu ke Sue Chow. Dengan lambaian tangannya, sebuah tombak muncul di tangannya. Bus. Sambil mengarahkan ujung tombaknya ke Sue Chow, dia berkata, cukup dengan omong kosongnya. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Haha, kamu ingin bertarung denganku. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Sue Chow tertawa terbahak-bahak. Guntur dan kilat melonjak di sekujur tubuhnya, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa petir. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar. Ledakan. Sosok tinggi tiba-tiba muncul di langit, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Aura ini begitu menindas sehingga semua orang hampir tidak bisa bernapas. Bagaimana kami bisa mengizinkanmu bertarung di sekitar aula harta karun yang mistis? Jika kamu ingin bertarung, pergilah ke platform penjaga surgawi. Sosok jangkung itu mengeluarkan suara gemuruh. Pelindung. Melihat sosok ini, ekspresi Sue Chow sangat suram. Hanya ada 3 pelindung di masing-masing dari 9 aula besar istana surgawi surga Empyrean, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Meskipun Sue Chow telah menerobos ke ranah Raja Bela Diri, dia tetap harus patuh di depan para penjaga. Saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini. Jika kamu masih bertengkar di sini, aku tidak akan sopan. Ayo pergi, kata pelindung itu dengan dingin. Lalu, dia menghilang. Sialan, Lu Ming. Anda beruntung hari ini. Aku akan melepaskanmu untuk sementara waktu. Namun, suatu hari nanti kau harus meninggalkan istana surgawi surga Empyrean. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran. Ekspresi Sue Chow tidak sedap dipandang saat dia mendengus dingin. Saya beruntung. Hehe. Sue Chow, jika kamu ingin mencari masalah denganku, kamu bisa mencari masalah denganku. Sekarang kamu ingin pergi, bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Suara tenang Lu Ming terdengar. Lu Ming, apa maksudmu dengan ini? Jangan bilang kamu masih ingin melawanku. Sue Chow mencibir. Itu benar. Sue Chow, sekarang aku secara resmi menantangmu. Apakah kamu berani melawanku di platform pertempuran para penjaga surgawi? Lu Ming memegang tombak panjang dan mengarahkannya ke Sue Chow sambil berteriak. Suaranya menyebar ke segala arah seperti badai. Adegan itu langsung meledak. Apa, Lu Ming sebenarnya berinisiatif menantang Sue Chow. Apa aku salah dengar? Gila? Lu Ming gila. Apakah dia buta? Tidak bisakah dia melihat bahwa Sue Chow sudah berada di alam Raja Bela Diri? Kamu masih berani menantangku. Menurutku dia terlalu sombong. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah terbawa dengan sedikit prestasi. Konyol, sungguh konyol. Dia benar-benar berani menantang tingkat raja. Petik 2. Kaisar Naga Abadi Chapter 455 Bahasa Indonesia. 455 Sebuah sensasi. Seseorang di bawah tingkat raja berani menantang tingkat raja. Jika dia tidak gila, dia pasti telah memakan empedu naga yang banjir. Sejak zaman kuno, sangat jarang seperti bulu phoenix atau tanduk kilin bagi siapapun yang berada di bawah raja untuk menantang raja. Hampir semua orang mengira Lu Ming pasti dibutakan oleh kesombongannya sendiri. Bahkan Sue Chow sendiri tercengang. Baru setelah beberapa saat dia bereaksi. Dia berkata dengan bingung, Apa yang baru saja Anda katakan? Anda ingin menantang saya? Itu benar. Mungkinkah kamu tidak berani menerima tantangan itu? Kata Lu Ming. Kamu tidak berani menerima tantangan itu. Hahaha, oke, aku terima tantanganmu. Saya menerimanya 10.000 kali. Sue Chow praktis berteriak. Dia terlalu bersemangat. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming akan menantangnya. Apakah kepalanya terjepit di antara pintu? Awalnya, Istana Kaisar Langit Surgawi memiliki peraturan bahwa tingkatan raja tidak diperbolehkan untuk menantang seniman bela diri di bawah tingkatan raja. Ini karena jarak di antara mereka terlalu besar. Tidak ada ketegangan sama sekali, dan itu akan menjadi siksaan total. Bahkan jika seorang tingkat raja mengambil inisiatif untuk menantangnya, seniman bela diri manapun di bawah tingkat raja dapat menolaknya. Oleh karena itu, ketika The Guardian menghentikannya,
dia merasa tidak berdaya dan tidak mengambil inisiatif untuk menantang Lu Ming. Menurutnya, meskipun dia menantang Lu Ming, Lu Ming akan menolaknya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan benar-benar menantangnya. Inilah yang dia inginkan. Di samping mereka, Qiu Changkong sangat bersemangat hingga dia gemetar. Apakah kamu mencari kematian? Hahaha, Lu Ming sedang mencari kematian. Karena itu masalahnya, ayo bertarung di platform penjaga surgawi. Dengan itu, Lu Ming memimpin dan terbang menuju platform penjaga surgawi. Sue Chao dan Qiu Changkong buru-buru mengikutinya, seolah-olah mereka takut Lu Ming akan melarikan diri. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Cepat kirim pesan ke Junior Brother. Jarang melihat seseorang di bawah tingkat raja menantang tingkat raja. Cepat, aku juga akan mengirimkan transmisi suara. Ratusan orang di lokasi kejadian mengirimkan transmisi suara kepada orang-orang yang mereka kenal, meminta mereka untuk datang dan melihat. Kemudian, mereka mengikuti Lu Ming dan yang lainnya saat mereka terbang menuju platform penjaga surgawi. Bus, ruangan itu bergetar, dan sesosok tubuh tinggi muncul. Itu tidak lain adalah pelindung dari sebelumnya. Menarik, ayo pergi dan lihat. Saat berikutnya, sosok itu menghilang. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung saat dia terbang. Alasan kenapa dia menantang Sue Chao bukan karena dia pemarah, tapi karena dia sudah memikirkannya dengan matang. Dalam hatinya, dia punya rencana gila. Dia bermaksud meminjam kekuatan Sue Chao untuk memadukan kekuatan angin, api, dan kilat. Ya, dia membutuhkan bantuan eksternal. Di masa lalu, dia pernah mengalami hal yang sama. Alasan mengapa dia berhasil menggabungkan kekuatan angin dan api adalah karena dia meminjam tekanan dari Qiu Changli selama pertarungannya dengannya. Dia akan mengulangi trik lama yang sama. Dan Sue Chao, tidak diragukan lagi, adalah target yang sangat bagus. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia bisa membunuh sekelompok raja setengah langkah biasa dengan satu gerakan. Itu tidak menantang sama sekali. Dan dia tidak percaya diri untuk menantang tingkatan raja lama itu. Adapun Sue Chao, jelas dia baru saja menerobos ke kerajaan raja. Kekuatannya tidak dianggap kuat di kalangan raja, jadi dia hanya cukup untuk melawannya. Segera, mereka tiba di platform penjaga surgawi. Dalam sekejap, Lu Ming muncul di platform penjaga dewa. Sue Chao juga mengikutinya menuruni platform penjaga dewa. Bus, dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, ruangan itu tiba-tiba bergetar. Kemudian, beberapa sosok muncul di langit. Hall Master telah tiba. Master Istana Angin, Master Istana Api, Master Istana Guntur, dan Master Istana Emas. 4 kepala istana datang sekaligus. Sangat jarang seorang raja di bawah raja menantang seorang raja. Wajar jika tuan istana tertarik ke sini. Kedatangan para penguasa istana di langit langsung menimbulkan serangkaian seruan. Haha, kalian cepat. Terdengar tawa keras, dan sosok lain muncul di langit. Sosok ini tinggi dan kokoh. Meski kepalanya penuh rambut putih, dia tetap bersemangat. Istana penguasa bumi juga telah tiba. Seseorang berteriak. 5 dari 9 ketua istana telah tiba, yang berarti lebih dari setengah jumlah total. Murid menyapa Tuan. Melihat kedatangan Master Istana Guntur, Sue Chao mengungkapkan ekspresi bahagia. Dia terbang ke langit dan memberi hormat kepada Tuan Istana Guntur. Ya, aku sudah tahu keseluruhan ceritanya. Karena Lu Ming sangat sombong, kamu harus memberinya pelajaran yang baik dan biarkan dia mengingatnya. Kata Master Istana Petir dengan acuh tak acuh. Ya Tuan. Wajah Sue Chao menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Kemudian, dia meninggalkan arena pertarungan. Bus, dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar ketika sosok-sosok bergegas dari segala arah istana surgawi Kaisar Surga seperti semut. Setelah beberapa saat, lebih dari 10.000 orang muncul di dekat panggung pertarungan para penjaga dewa. Dari sini terlihat betapa besarnya kehebohan yang ditimbulkan oleh tantangan ini. Haha, Lu Ming, kamu seharusnya merasa tersanjung karena begitu banyak orang datang untuk melihat kamu dianiaya. Sue Chao tertawa. Kita belum bertarung. Saya menyarankan Anda untuk tidak bahagia terlalu dini. Jika kamu kalah dariku, itu akan sangat memalukan.
Lu Ming tersenyum tipis. Kamu mengalahkanku. Haha, Lu Ming, kamu benar-benar mendapat ide ini. Pasti ada yang salah dengan otakmu. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Sue Chao tertawa liar. Apakah begitu? Lu Ming tersenyum tipis. Dia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba tersenyum. Sue Chao, bagaimana dengan ini? Karena kamu sangat percaya diri, kenapa kita tidak bertaruh sedikit saja? Taruhan. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Mata Sue Chao berbinar. Lu Ming masih ingin bertaruh pada barang yang menguntungkan itu. Bukankah itu memberinya uang? Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Aku akan menggunakan ini untuk bertaruh denganmu. Lu Ming melambaikan tangannya dan tanaman berbentuk pedang muncul di udara, melayang di depannya. Begitu tanaman berbentuk pedang itu muncul, ia melepaskan niat pedang yang menakutkan. Bus, bus, bus. 9 daun tanaman berbentuk pedang itu seperti pedang dewa. Mereka mengeluarkan suara dentang dan 9 lampu pedang melonjak ke langit. Ini, bahkan Lu Ming sendiri tercengang. Sebelumnya, ketika tanaman berbentuk pedang berada di lereng 100 dewa, tidak ada fenomena seperti itu. Dia tidak menyangka akan mengeluarkan fenomena mengerikan seperti itu ketika keluar. Ini di luar dugaan Lu Ming. Di sekitar mereka, yang lain juga tercengang dan lidahnya keluh. Apa? Ramuan spiritual macam apa ini? Sebenarnya ada fenomena yang aneh. Sungguh niat pedang yang kuat. Itu terlalu kuat dan misterius. Salah satu teknik pedang yang saya latih sebenarnya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Harta karun, ini benar-benar harta karun. Beberapa orang di sekitar mengeluarkan raungan gembira. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, 5 kepala istana melepaskan gelombang energi yang lebih mengerikan. Mereka semua menatap tanaman berbentuk pedang itu dengan mata terbelalak. Ini, setelah kematian seorang ahli tertinggi, niat pedang tidak hilang. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan secara kebetulan, ramuan spiritual ini lahir, dan mengandung jejak pedang Dao ahli tertinggi. Kata Tuan Istana Angin dengan suara gemetar. Harta, harta karun tertinggi. Kata penguasa api istana dengan suara gemetar. Bagaimana anak ini mendapatkan harta karun sebesar itu? Saya pasti akan mendapatkannya. Mata Tuan Istana Guntur berkedip-kedip dengan keserakahan yang kuat. Lu Ming, bagaimana kalau menjual tanaman berbentuk pedang ini kepadaku? Saya akan membayar 60.000 kristal spiritual tertinggi. Ketua Istana Emas adalah orang pertama yang berbicara. 60.000 kristal. Saya akan membayar 80.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Teriak Tuan Istana Api. Lu Ming, aku akan membeli tanaman berbentuk pedangmu seharga 100.000 kristal roh kelas atas. Angin Istana Guru juga berbicara. Kaisar Naga Abadi Chapter 456 Bahasa Indonesia. 456 80.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Orang-orang di sekitarnya sekali lagi tercengang. Pertarungan bahkan belum dimulai, tetapi para Master Aula sudah mulai memperjuangkan ramuan spiritual yang telah diambil Lu Ming. Harganya adalah 100.000 kristal spiritual yang menakutkan, yang membuat jiwa banyak orang gemetar. 100.000 kristal spiritual dengan kualitas terbaik. Konsep macam apa itu? Banyak orang tidak akan dapat melihat kristal spiritual sebanyak itu sepanjang hidup mereka. Master Istana Guntur berdiri di samping dengan wajah muram. Dia juga ingin menawar, tapi dia tidak sanggup melakukannya. Namun, dia sangat ingin mendapatkan tanaman berbentuk pedang itu. Namun, jika Lu Ming menjualnya ke salah satu Master Aula, dia tidak akan punya harapan. Senior, pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba menangkupkan tinjunya ke Aula Guru di langit dan berkata dengan suara yang jelas, Senior, saya akan menepati janji saya. Saya berkata bahwa saya akan menggunakan tanaman berbentuk pedang ini sebagai taruhan, dan saya akan menepati janji saya. Belum terlambat untuk menjualnya kepadamu setelah aku menang. Ini, begitu dia mengatakan itu, semua Master Aula menggelengkan kepala dan menghela nafas. Di sekitar, sebagian besar orang diam-diam memarahi Lu Ming karena bodoh. Aula Master telah menawarkan harga yang begitu tinggi dan dia sebenarnya tidak ingin menjualnya. Dia sebenarnya ingin menjualnya setelah dia menang. Apakah itu mungkin? Bukankah keberuntungan Sue Chao terlalu bagus? Lu Ming ini hanya pemarah dan sombong. Dia sebenarnya ingin menang melawan Sue Chao. Tidak ada kemungkinan seperti itu.
Lu Ming belum mencapai ranah raja setengah langkah ketika dia mengikuti ujian di Tian Divine Guard. Bahkan jika dia menerobos ke ranah raja setengah langkah selama periode waktu ini, dia tetap tidak akan menjadi tandingan Sue Chao. Kesenjangan antara ranah raja setengah langkah dan ranah raja terlalu besar. Bahkan jenius yang paling kuat pun akan kesulitan untuk melewati celah itu. Itu benar. Sejak zaman kuno, hanya ada sedikit raja prajurit setengah langkah yang bisa melawan surga dan bertarung melawan raja prajurit. Orang-orang seperti itu, jika mereka besar nanti, mereka akan menjadi sosok yang hebat. Dalam 1000 tahun terakhir, hanya ada satu orang di wilayah timur wilayah Tianshuan yang menantang surga dan mengalahkan seorang raja dengan basis budidaya raja setengah langkah. Itu adalah kejeniusan tiada taranya dari 100 tahun yang lalu. Maksudmu Yan Kuangtu? Tentu saja, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia adalah satu-satunya raja setengah langkah yang mampu mengalahkan seorang raja di wilayah timur wilayah Tianshuan dalam 1000 tahun terakhir. Dia juga murid Maha Guru Sembilan Matahari. Dia sekarang adalah salah satu ahli terbaik di Istana Surgawi Kaisar Surga. Bagaimana Lu Ming bisa dibandingkan dengan Yan Kuangtu? Perbedaannya terlalu besar. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah Master Istana Guntur. Saat ini, dia hanya tersenyum di dalam hatinya. Lu Ming sebenarnya ingin menggunakan tanaman berbentuk pedang itu sebagai hadiah. Bukankah ini jelas memberikannya secara gratis? Master Istana Guntur berusaha sekuat tenaga untuk menahannya dan hampir tertawa terbahak-bahak. Sue Chao, katakan padaku, apakah kamu berani bertaruh? Tanamanku yang berbentuk pedang akan bertaruh denganmu untuk 80.000 kristal spiritual kualitas terbaik. Apakah kamu berani? Jika tidak berani katakan saja. Aku akan ganti ke yang lain. Lu Ming berteriak. 80.000. Sue Chao sedikit bingung dan tergagap. Dia tidak memiliki 80.000 kristal spiritual tertinggi. Dia baru saja menerobos ke ranah Raja Bela Diri, dan dia telah menggunakan semua kristal roh kualitas terbaiknya untuk memurnikan esensi vitalnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak menggunakan semuanya, dia tidak akan memiliki 80.000 keping kristal spiritual tertinggi. Dia sangat ingin bertaruh dengan Lu Ming tetapi dia benar-benar tidak mampu membayar sejumlah kristal spiritual ini. Chao, bertaruhlah dengannya. Saya akan membayar kristal spiritualnya. Guru Istana Guntur berbicara. Dengan lambaian tangannya, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke Sue Chao. Sue Chao sangat gembira. Dia mengambil cincin penyimpanan dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Tuan Istana Guntur menganggukkan kepalanya dengan ringan, tetapi hatinya sangat gembira. Orang tua ini sangat licik. Para pemimpin istana lainnya mengutuk dalam hati mereka. Lu Ming, tolong jadilah saksiku. Jika saya menang, saya khawatir seseorang tidak akan mengakuinya. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke beberapa Hallmaster. Semua orang terdiam lagi. Apakah dia benar-benar berpikir dia akan menang? Lu Ming, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Karena hanya sedikit dari kita yang ada di sini, tidak ada di antara kalian yang bisa menarik kembali kata-katamu. Kata Tuan Istana Angin dengan tegas. Hallmaster lainnya mengangguk. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Tuan Aula. Kata Lu Ming. Kemudian, dia melihat sekeliling dan tatapannya tertuju pada seorang pria muda dengan tanda berbentuk pedang di antara alisnya. Orang ini adalah pemimpin dari 4 penjaga dewa, Seng Wushuang. Seng Wushuang, karena kamu di sini, kenapa kita tidak bertaruh? Lu Ming memandang Seng Wushuang dan berkata, kamu masih ingin bertaruh denganku. Apa yang kita pertaruhkan? Mata Seng Wushuang juga tertuju pada tanaman berbentuk pedang itu. Dia membuang muka dengan enggan dan menatap Lu Ming. Tentu saja tergantung siapa yang akan menang, saya atau Sue Chao. Saya akan mempertaruhkan kristal spiritual kualitas terbaik pada diri saya sendiri. Saya tidak akan bertaruh terlalu banyak pada Anda, hanya 30.000 kristal spiritual kualitas terbaik. Apakah kamu berani? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mengapa tidak? Saya akan bertaruh 30.000 kristal untuk kemenangan saudara Sue. Seng Wushuang melambaikan tangannya dan sebuah kotak giok besar muncul. Setelah membukanya, kristal roh tingkat tertinggi tersusun rapi di dalamnya, memancarkan ki roh langit dan bumi yang padat. Wow,
Seng Wushuang ini sebenarnya memiliki 30.000 kristal spiritual tertinggi. Dia benar-benar kaya. Lu Ming bergumam. Lu Ming, di mana kristal roh kelas atasmu? Keluarkan mereka. Kata Seng Wushu. Apa yang salah? Seng Wushuang, apakah kamu takut aku akan menarik kembali kata-kataku? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Bagaimana dia bisa memiliki 30.000 kristal spiritual tertinggi? Hanya ada 10.000 kristal spiritual tertinggi, yang dia peroleh dari cincin penyimpanan pemuda kekar itu. Dia tidak memilikinya. Dia hanya mencoba untuk mendapatkan sesuatu tanpa apapun. Menurutku kamu tidak akan berani mengingkari hutangmu. Seng Wushuang mendengus. Lu Ming, apakah kamu sudah selesai? Sue Chow berkata dengan dingin. Saya selesai. Anda bisa mulai sekarang. Lu Ming memandang Sue Chow dan tersenyum tipis. Sikap ini membuat Sue Chow geram. Tunggu, aku akan membuatmu menangis. Mata Sue Chow menunjukkan niat membunuh. Aura kuat keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kilat saat konsep guntur yang kuat meledak. Lu Ming, aku akan mengalahkanmu dalam 3 gerakan. Sue Chow mendesis panjang, sikapnya yang mengesankan sangat liar. Dia mengepalkan tinjunya di udara, dan sambaran petir berkumpul di tangannya, membentuk pedang petir. Tebasan petir. Itu. Sue Chow maju selangkah dan pedang petirnya menebas ke arah Lu Ming. Kekuatan seorang raja bela diri terpancar dengan kekuatan penuh. 9 naga menginjak-injak langit. Ledakan. Lu Ming bergerak dan menendang ke depan. Kekuatan mengerikan menyebar. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan tubuh Lu Ming terlempar ke belakang. Tapi Sue Chow tidak bergerak sama sekali. Dia dikalahkan. Lu Ming akan dikalahkan. Perbedaannya terlalu besar. Itu benar. Sue Chow seharusnya tidak menggunakan kekuatan aslinya, tapi Lu Ming benar-benar kalah dan dikirim terbang dengan satu gerakan. Kamu begitu sombong dengan kekuatan tempur kecil ini. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Gelombang diskusi segera terjadi di sekitarnya. Kehilangan. Sue Chow meraung, matanya sangat dingin. Dia menerkam Lu Ming seperti kilat. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan sosoknya melonjak ke langit. 9 naga menginjak-injak langit. Ledakan, ledakan. Kali ini, dia mengambil 2 langkah. Ruangan itu bergetar hebat. Kedua kekuatan menakutkan itu saling tumpang tindih, menjadi beberapa kali lebih kuat saat mereka melonjak menuju Sue Chow. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah, dan kilat menyambar. Lu Ming dan Sue Chow sama-sama terlempar ke belakang. Mereka berimbang. Kaisar Naga Abadi Chapter 457 Bahasa Indonesia. 457 menamparkan wajah. Kali ini, helaan napas terdengar dari sekeliling. Lu Ming sebenarnya bisa memblokir serangan Sue Chow. Bagaimana ini mungkin? Lu Ming terlalu kuat. Ini sungguh menantang surga. Brengsek. Sue Chow berteriak dengan marah. Dia merasa kehilangan muka setelah Lu Ming memblokir serangannya. Seorang ahli raja bela diri biasanya akan menghancurkan siapapun yang berada di bawah pangkat raja bela diri, terlepas dari apakah mereka jenius atau tidak. Ini karena mereka yang bisa menerobos ke ranah raja bela diri adalah orang-orang jenius yang tiada taranya. Mereka yang tidak berbakat akan kesulitan menerobos ke ranah raja bela diri. Terlebih lagi, mereka yang bisa menerobos ke ranah raja bela diri biasanya harus melalui setidaknya 3 pertempuran. Dengan kata lain, bahkan raja bela diri yang paling lemah pun hanya bisa memenangkan 3 pertarungan saat mereka masih menjadi Grandmaster bela diri. Tentu saja tidak ada yang mutlak. Ada juga jenius Perang Dunia Kedua yang berhasil menerobos ke ranah raja bela diri, tapi jumlah mereka terlalu sedikit. Dia sudah menjadi seorang jenius, dan terlebih lagi, ada jurang alami seorang raja bela diri. Terlalu sulit untuk melewatinya. Sekarang, Lu Ming sebenarnya telah memblokir salah satu gerakannya. Sungguh sulit dipercaya. Teknik seni bela diri tingkat surga. Kekuatan gerakan Lu Ming sudah setara dengan teknik seni bela diri tingkat surga. Kata penguasa api istana dengan mata berbinar. Tidak buruk. Saya tidak menyangka bahwa Lu Ming akan mampu mengembangkan teknik seni bela diri peringkat surga bahkan sebelum dia mencapai alam raja bela diri. Dia memang sangat berbakat. Meskipun ini bukan tahap pertama dari teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat surga, itu sudah sangat jarang.
Master Istana Angin juga mengangguk. Tentu saja, kata-kata dari guru aula tidak disembunyikan dan tersebar luas. Semua orang tiba-tiba menyadari. Lu Ming telah mengembangkan teknik seni bela diri tingkat surga. Pantas saja dia bisa memblokir serangan Sue Chow. Bahkan di antara raja bela diri tingkat rendah, ada banyak yang belum mengembangkan keterampilan bela diri tingkat surga. Sue Chow, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengalahkanku dalam 3 gerakan? Sekarang kamu sudah melakukan 2 gerakan, masih ada 1 gerakan lagi. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu sedang mencari kematian. Sue Chow berteriak. Ledakan. Aura yang lebih kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Sue Chow. Esensi sejati memenuhi tubuhnya seperti tsunami. Alam asal dan niat yang sebenarnya membuat aura Sue Chow mencapai puncaknya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang raja bela diri. Namun, ini bukanlah akhir. Pedang petir terbang, sangat terang. 6 cakra perak mengelilingi pedang tempur. Tatapan Lu Ming berubah serius. Sue Chow akan melepaskan kekuatan penuhnya. Lu Ming, kamu memaksaku melakukan ini. Jika Anda tidak dapat menahan gerakan ini, Anda akan mati. Anda sendiri yang menyebabkan hal ini. Pedang penghancur listrik berwarna ungu. Sue Chow melolong panjang dan menyerang Lu Ming seperti dewa petir, menebas cahaya pedang yang menakutkan. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming mengaktifkan meridian darahnya, yang telah diubah menjadi 50% inti esensial, dan mulai mengedarkannya dengan gila-gilaan. Kemudian, niat angin dan api melonjak ke langit. Serangan naga sejati. Naga sejati 2 warna terbang sambil mengaum. Raungan naga mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang tercengang. Ledakan. Naga sejati 2 warna dan pedang pertempuran Thunderbolt milik Sue Chow bertabrakan dengan keras. Panggung pertarungan para penjaga dewa mengeluarkan raungan keras dan terus bergetar. Alam kekuatan dan niat yang menakutkan meledak ke segala arah. Semua orang kaget dan ingin menghindar. Aula Master melambaikan tangan mereka dan tirai tipis terbentuk, menghalangi kekuatan tersebut. Ledakan. Cahaya di platform penjaga dewa menghilang. Sesosok tubuh mundur 9 langkah, setiap langkah menyebabkan platform bergemuruh. Itu adalah Lu Ming. Adapun Sue Chow, dia juga terpaksa mundur 3 langkah. Surga. Semua orang menatap 2 sosok di arena pertarungan dengan linglung. Jelas sekali bahwa Lu Ming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, semua orang tidak terkejut dengan kekuatan Sue Chow. Sebaliknya, mereka dikejutkan oleh Lu Ming. Sue Chow telah menggunakan seluruh kekuatannya, namun Lu Ming masih mampu menahannya. Dia hanya sedikit dirugikan dan bahkan memaksa Sue Chow mundur beberapa langkah. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang bahkan mengucek mata dengan keras karena mengira mereka sedang bermimpi. Sarang, apa yang baru saja kulihat? Saya akan menyaksikan keajaiban. Raja setengah langkah sebenarnya dapat memblokir serangan raja dan bahkan mendorongnya mundur. Ini gila. Kalau begitu, bukankah itu berarti Lu Ming sudah memiliki kekuatan tempur seorang raja? Ya dewa, ini terlalu mengejutkan. Di sekitarnya, banyak penjaga surgawi di Tian begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah saat mereka berteriak. Bahkan para penguasa istana pun terkejut. Maksud angin dan api. Ini adalah perpaduan maksud angin dan api. Lu Ming jelas belum memahami maksudnya sebelum ini. Sekarang, dia telah memahami kedua maksud tersebut. Kecepatan ini terlalu cepat, kata Master Istana Angin dengan sangat terkejut. Mengolah 2 elemen pada saat yang sama dan mampu memahami 2 jenis kekuatan hingga tingkat niat dalam waktu sesingkat itu. Bakat seperti ini sungguh terlalu mengejutkan. Istana Tuan Api juga menghela nafas. Hal ini khususnya terjadi pada Master Istana Angin. Dia ingat bahwa dia sebelumnya menyarankan Lu Ming untuk menyerah pada konsep api. Setelah ditolak oleh Lu Ming, dia diliputi ketidaksenangan dan berpikir bahwa Lu Ming sombong dan keras kepala. Sekarang dia memikirkannya, wajahnya sedikit panas. Lu Ming menggunakan hasilnya untuk memberitahu semua orang bahwa dia tidak sombong atau keras kepala. Dia memiliki bakat untuk mengembangkan 2 konsep sekaligus. Di sampingnya, wajah Tuan Istana Guntur sangat muram. Di tengah kerumunan, wajah Seng Wushuang menjadi semakin jelek. Dia adalah orang pertama yang mencaci maki Lu Ming seperti orang yang lebih tua.
Dia mengatakan bahwa masa depan Luming terbatas dan dia tidak dapat dibandingkan dengannya di masa depan. Namun, kenyataannya Luming mengembangkan dua konsep pada saat yang sama dan kecepatannya masih menakutkan. Dia jauh lebih cepat daripada banyak orang yang mengembangkan satu konsep. Dalam waktu sesingkat itu, keduanya sudah memahami maksudnya. Ini hanyalah tamparan di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Seng Wushuang, apa pendapatmu tentang wasiat angin dan api milikku? Petik 2. Luming memandang Seng Wushuang sambil tersenyum seolah dia merasakan tatapannya. Aku hanya beruntung. Selain itu, bagaimana jika saya sudah memahami esensi angin dan api? Dia masih akan dikalahkan. Seng Wushuang mencibir. Apakah begitu? Bibir Luming membentuk senyuman yang tak bisa dijelaskan. Luming, pergilah ke neraka. Di arena pertarungan, Sue Chow meraung. Dia merasa seperti menjadi gila. Dia adalah seorang raja bela diri, tapi dia telah dipaksa mundur oleh raja setengah langkah. Ini merupakan penghinaan besar. Mulai sekarang, dia akan menjadi bahan tertawaan di kalangan raja. Sejak zaman kuno, berapa banyak raja yang dipaksa mundur oleh raja setengah langkah. Dia akan dicatat dalam sejarah. Oleh karena itu, dia sangat marah dan benci. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Luming. Luming, bagaimana kamu bisa menghentikanku dengan mentalitas angin dan apimu? Pedang petir ungu penghancur, bunuh, bunuh, bunuh. Sue Chow meraung, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Esensi sejati memancar keluar, kilat menyambar, dan pedang Qi merobek udara. Tajam dan menakutkan. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, raja setengah langkah yang normal akan mampu membunuh banyak dari mereka dengan satu pedang. Sayangnya, Luming bukanlah raja setengah langkah biasa. Jika esensi angin dan api tidak cukup, saya akan menambahkan yang lain. Luming berteriak dengan dingin. Ledakan. Tanda tanda seru. Kemudian, alam esensi langit dan bumi lainnya keluar dari tubuh Luming. Sambaran petir muncul di langit. Konsep guntur. Begitu konsep Thunder dirilis, dunia dan segala penjuru menjadi sunyi. Ruang dan waktu seolah membeku saat ini. Mata semua orang terbuka lebar, menatap Luming. Bahkan 5 kepala istana dan selusin penjaga tidak mampu mengendalikan emosi mereka dan melebarkan mata mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 458 Bahasa Indonesia. 458 hanya sedikit kekuatan ini. Desis. Lalu, terdengar helaan napas. Apa itu? Konsep guntur. Ya dewa, oh bumiku. Luming sebenarnya telah mengembangkan mentalitas guntur dan dia telah berhasil memahaminya. 3 maksud. Bagaimana mungkin? Saya belum pernah melihatnya menggunakan mentalitas Thunder sebelumnya. Ini terlalu menantang surga. Terlalu menantang surga. Dia mengembangkan 3 keinginan pada saat yang sama dan dia meningkat dengan sangat cepat. Bagaimana seharusnya orang lain hidup? Petik 2. Di masa lalu, siapa bilang Luming sombong, angkuh, dan keras kepala? Dia pasti buta. Luming jelas mengetahui keterbatasan dan bakatnya. Itu sebabnya dia mengembangkan 3 konsep. Jika dia hanya mengembangkan satu konsep, itu akan menjadi sangat keras kepala dan membuang-buang bakat. Kecilkan suaramu. Hal ini dikatakan oleh Master Istana Angin dan Master Istana Petir. Kepala Istana Petir bahkan meminta Luming untuk keluar dari Istana Petir dan tidak membiarkan dia mendengarkan kelas. Oh tidak, dia tidak mungkin terdengar, kan? Tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Uhuk. Di langit, Istana Penguasa Angin terbatuk-batuk, merasa malu. Haha, sepertinya aku salah. Tuan Istana Angin tertawa dan tidak marah. Namun, Master Istana Guntur berbeda. Matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Luming. Hari itu, dia memarahi Luming dan memintanya untuk keluar dari Thunder Summit, mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan pelajarannya dan bahwa dia tidak akan mencapai prestasi apapun dalam hidupnya. Dia bahkan menggunakan auranya untuk menekan Luming. Tapi sudah berapa lama, Luming tidak hanya mengembangkan konsep angin dan api, tetapi dia juga mengembangkan konsep guntur. Ini setara dengan Luming menamparkan wajahnya dengan keras. Sial, kecil, orang tua ini bilang kamu tidak berguna, jadi kamu harus menjadi tidak berguna seumur hidupmu.
Anda benar-benar berani berkultivasi hingga level ini. Kamu jelas-jelas menentang orang tua ini dan mempermalukanku. Anda pantas mati. Kamu pantas mati. Guru Istana Guntur meraung dalam hatinya. Matanya sangat menyeramkan. Saat konsep Guntur Luming dilepaskan, itu mengguncang seluruh tempat dan memicu keributan yang mengerikan. Bahkan Sue Chow sendiri sangat terkejut. Dia mundur beberapa langkah dan bahkan lupa menyerang. Aura Luming sangat liar. Ketiga konsep tersebut terjerat bersama. Dia memegang tombak di satu tangan dan berjalan menuju Sue Chow selangkah demi selangkah. Sue Chow, keluarkan kekuatan penuhmu. Saya sangat kecewa karena Anda hanya memiliki sedikit kekuatan tempur ini. Lu Ming memarahi. Lu Ming, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu telah melepaskan 3 niat? Naif, mati. Sue Chow berhasil menenangkan dirinya, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bunuh, bunuh, dia harus membunuh Lu Ming. Bakat Lu Ming terlalu kuat, dan itu membuatnya gemetar ketakutan. Adapun Qiu Changkong, wajahnya sudah lama menjadi pucat. 1000 tebasan pedang petir ungu. Sue Chow berteriak dan meningkatkan kekuatannya ke puncak. Dia menebas dengan pedang tempurnya, mengirimkan pedang Thunderbolt Qi yang tak terhitung jumlahnya ke arah Lu Ming. 10.000 naga membunuh. Lu Ming melakukan jurus kedua dari 3 keajaiban Dewa Naga. Angin, api, dan kilat, ketiga maksud itu menyatu dan ditusuk dengan tombak. Raungan naga terdengar saat naga kecil 2 warna yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menyerang pedang Qi. Benar sekali, itu hanya 2 warna karena mentalitas Guntur belum sepenuhnya menyatu dengan mentalitas angin dan api. Meskipun dia tidak menggabungkannya, penambahan konsep Guntur masih meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming secara signifikan. Ledakan, ledakan, pedang petir Qi bertabrakan dengan naga sejati 2 warna dan meledak seperti kembang api. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ribuan ledakan terdengar. Membunuh, membunuh. Dengan 2 teriakan keras, Lu Ming dan Sue Chow melewati gelombang energi yang melonjak dan bertabrakan dengan hebat. Ledakan, ledakan, keduanya terus bentrok. Pedang Qi dan pancaran tombak melonjak puluhan ribu meter ke langit, mengaduk-aduk awan. Di tempat kejadian, semua orang menahan napas dan menyaksikan pertarungan antara keduanya dengan linglung. Itu tidak cukup, tekanannya saja tidak cukup. Mata Lu Ming berkedip. Meskipun Sue Chow sedikit lebih kuat darinya, itu sangat terbatas. Sangat sulit baginya untuk memberinya tekanan yang cukup untuk memadukan kekuatan angin dan api. Sue Chow, hanya ini yang kamu punya. Raja bela diri. Menurutku kamu adalah raja bela diri yang paling sampah, bukan? Jika saya jadi Anda, saya hanya akan menghancurkan kultivasi saya sendiri. Lu Ming berteriak, suaranya penuh dengan penghinaan. Semua orang terdiam. Meskipun Sue Chow baru saja menerobos menjadi raja bela diri belum lama ini, dia jelas bukan raja bela diri yang terburuk. Kita harus tahu bahwa Sue Chow sendiri adalah seorang jenius yang menakutkan. Selama era Grandmaster seni bela diri, dia adalah seorang jenius 4 pertempuran. Kalau tidak, dia tidak akan dipilih oleh guru Istana Guntur sebagai muridnya. Bahkan jika dia adalah seorang prajurit tahap Grandmaster seni bela diri 4 kali, dia tidak akan menjadi yang terburuk setelah menerobos ke tahap Raja bela diri. Kekuatan tempurnya juga tidak terlalu lemah. Namun, dalam kata-kata Lu Ming, dia adalah Raja bela diri yang paling buruk. Bibir Tuan Istana Guntur bergetar karena marah. Adapun Sue Chow, dia sangat marah hingga matanya merah. Dari awal pertempuran hingga sekarang, Sue Chow tahu bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan. Namun, dia masih punya peluang. Selama dia mengalahkan Lu Ming, setidaknya dia bisa menyelamatkan mukanya. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, Lu Ming, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Kamu memaksaku melakukan ini. Sue Chow meraung. Segera setelah itu, jarinya bersinar dan pil obat muncul. Dia menelannya dalam satu tegukan. Ledakan. Setelah Sue Chow menelan pil ini, esensi sebenarnya di tubuhnya mengamuk seolah-olah sudah gila. Ia menjadi bergejolak dan melonjak, menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Membunuh. Mata Sue Chow memerah dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia memegang pedang guntur di tangannya dan menyerang Lu Ming dengan panik. Kekuatan esensi purbanya meningkat 2 kali lipat, sehingga meningkatkan kekuatan pertarungan Sue Chow.
Dentang, Luming dan Sue Chow saling bertukar pukulan. Dia merasakan gelombang energi kekerasan melonjak ke arahnya dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Haha, ini tepat. Luming dipenuhi dengan semangat juang. Namun, suasananya kacau balau. Itu adalah pil Yuan yang eksplosif. Sue Chow benar-benar mengonsumsi pil Yuan yang eksplosif, sungguh tercela. Pil Yuan yang eksplosif. Setelah dikonsumsi, Zen Qi seseorang akan mengamuk dan menggandakan kekuatan sebelumnya. Namun efek sampingnya juga sangat kuat. Setelah efek obatnya hilang, Zen Yuan seseorang akan menjadi tidak murni dan bahkan menjadi putus asa. Akan ada periode pelemahan yang panjang, dan kita harus membayar harga yang mahal untuk bisa pulih. Hehe, terutama untuk orang seperti Sue Chow yang baru saja menerobos. Pil Yuan yang meledak setara dengan pil racun. Jika tidak ditangani dengan baik, jalur pencaksilat di masa depan bisa dianggap terputus. Dia terpaksa terpojok. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan diskusi. Tuan Istana Guntur, Sue Chow telah melanggar peraturan. Di langit, Master Istana Angin memandang Master Istana Guntur dan berkata dengan ekspresi jelek. Pelanggaran. Bagaimana hal itu melanggar aturan? Sebelum kompetisi, tidak ada aturan yang melarang penggunaan kekuatan eksternal. Kata guru Istana Guntur dengan wajah dingin. Kamu benar-benar tercela. Penguasa Istana Angin sangat marah, tetapi dia juga tidak berdaya. Memang benar, sebelum kompetisi, siapa sangka hal ini, siapa sangka Sue Chow akan menggunakan kekuatan luar. Semua orang mengira Sue Chow pasti akan menang. Mereka tidak khawatir Luming akan menggunakan kekuatan eksternal, yang dianggap baik. Matilah, kecil, mati. Di tengah kerumunan, Seng Wushuang menggeram. Pertarungan ini tidak hanya terkait dengan reputasinya, tetapi juga terkait dengan 30.000 kristal spiritual tertinggi. Dia secara alami memberikan perhatian khusus padanya. Ledakan. Pada saat itu, pertarungan di ring pertarungan berlanjut. Dengan bantuan kekuatan obat pil Yuan yang meledak, Sue Chow dengan panik menyerang Luming. Mati-mati. Sue Chow berteriak, kebenciannya pada Luming meresap jauh ke dalam tulangnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 459 Bahasa Indonesia. 459 Luming curang. Tentu saja, dia sangat jelas tentang efek samping dari pil Yuan yang meledak. Dia tidak pernah berpikir untuk mengambilnya. Pil Yuan yang meledak dimaksudkan untuk digunakan untuk menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Namun, dia tidak punya pilihan lain karena Luming. Hari ini, dia harus menang. Dia tidak punya jalan keluar. Jika dia dikalahkan, dia tidak hanya akan kehilangan seluruh wajahnya, tetapi dia juga akan kehilangan 80.000 keping kristal spiritual tertinggi. Baginya, 80.000 keping kristal spiritual tertinggi adalah angka astronomi yang tidak mampu ia beli. Oleh karena itu, dia menyalahkan segalanya pada Luming. Dia tidak sabar untuk memakan dagingnya dan meminum darahnya. Ledakan. Sue Chow memegang pedang Thunderbolt di tangannya dan menyerang Luming dengan cara yang sangat kejam. Luming memblokirnya dengan tombak panjangnya. 3 konsep saling terkait saat ia terlibat dalam pertempuran hebat dengan Sue Chow. Ledakan. Ledakan. Arena pertarungan terus bergetar saat niat menyebar dan Yuan yang sebenarnya ditembakkan. Luming mengembangkan teknik naga perang yang sebenarnya dan telah mencapai tingkat ke-9. Dia memiliki ki esensial 10 kali lipat. Meskipun dia baru mengkonversi 50% darinya, dan separuh lainnya masih merupakan ki aslinya, masih agak kabur untuk beredar, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, itu masih tidak kalah dengan Yuan asli Sue Chow. Dalam hal niat, ketiga jenis niat yang digabungkan masih tidak bisa dibandingkan dengan yang telah diringkas menjadi sebuah rune niat. Namun, dengan 3 kemutlakan Dewa Naga, perbedaan kekuatan tidak akan terlalu besar. Itulah mengapa Luming mampu melawan Sue Chow. Namun, setelah Sue Chow menelan pil peledak Yuan, Luming benar-benar dirugikan. Namun, Luming bahkan lebih bersemangat. Ya, inilah perasaannya, inilah perasaannya. Mata Luming berbinar. Dia menerapkan ketiga konsep tersebut secara ekstrim. Ketiga konsep tersebut saling terkait dan terus berbenturan dengan Sue Chow. Dia bisa merasakan mentalitas Guntur menyatu dengan mentalitas angin dan api. Meski lambat, namun memang menyatu.
Haha, bertarung, bertarung, bertarung. Lu Ming melolong marah, melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk melawan Sue Chow dengan sekuat tenaga. Namun, dia masih berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan ditekan oleh serangan kekerasan Sue Chow, sosoknya terus-menerus mundur. Di mata orang lain, hal ini tidak terjadi. Mereka tidak mengetahui rencana Lu Ming. Lu Ming akan kalah. Dia benar-benar tertekan. Itu benar. Saat ini, dia hanya melakukan perjuangan terakhir, tapi dia tidak akan bisa bertahan lama. Setelah dia dikalahkan, dia harus menghadapi serangan seperti badai Sue Chow. Pada saat itu, saya khawatir dia akan dikalahkan dan dibunuh. Jika saya Lu Ming, saya akan mengaku kalah sekarang. Merupakan suatu kehormatan untuk bisa melawan tingkat raja sejauh ini. Dalam 1000 tahun terakhir, hanya Yan Kuangtu dari 100 tahun yang lalu yang mampu melakukan ini. Itu benar. Jika Lu Ming bisa mempertahankan momentum ini, masa depannya tidak akan terbatas. Sayang sekali jika dia mati di tangan Sue Chow. Saat ini, semakin banyak orang yang menonton. Sudah ada lebih dari 20.000 orang. Bahkan salah satu dari 9 ketua istana telah datang. Beberapa merasa sombong, sementara yang lain mengkhawatirkan Lu Ming. Saya yakin Lu Ming akan dikalahkan dan dibunuh dalam 20 langkah. Seseorang berkata dengan pasti. Segera, 20 langkah telah berlalu. Lu Ming masih bertahan, meskipun situasinya tidak terlihat baik. Uhuk-uhuk, saya tidak menyangka Lu Ming begitu tangguh. Keinginannya untuk hidup mendukungnya, tapi tidak ada gunanya. Kali ini, dia akan dikalahkan setelah 30 gerakan berikutnya. Orang yang mengatakan bahwa Lu Ming akan dikalahkan dan dibunuh dalam 20 gerakan terbatuk beberapa kali dan berkomentar. Segera, 30 gerakan lainnya telah berlalu dan Lu Ming masih berdiri kokoh. Batuk, batuk, batuk. Kali ini, Lu Ming pasti akan dikalahkan dan dibunuh dalam 50 gerakan. Pria itu terus terbatuk-batuk dengan canggung, tetapi mulutnya tajam dan dia sampai pada suatu kesimpulan. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik dan menjaga jarak. Lu Ming tidak tahu apa-apa dan tidak mau memperhatikannya. Sekarang, semua pemikirannya tertuju pada 3 konsep tersebut. Hampir, hampir, sedikit lagi, sedikit lagi. Mata Lu Ming menjadi semakin cerah. Ledakan. Tiba-tiba, ketiga niat itu meledak dengan keras. Kemudian, dengan dentuman keras, mereka benar-benar bergabung menjadi satu. Penggabungan itu sukses. Niat angin, api, dan guntur akhirnya menyatu. Ketika ketiga niat berhasil digabungkan, kekuatan 3 kemutlakan Dewa Naga akan secara otomatis berevolusi dari tingkat rendah tingkat surga ke tingkat tinggi tingkat surga. Dengan kata lain, Lu Ming sekarang memiliki kekuatan teknik seni bela diri superior tingkat surga tingkat ketiga. Mengaum. Naga sejati 3 warna terbang dengan raungan naga yang memekakkan telinga. Auranya sangat menakutkan, dan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Sue Chow terkejut. Bang, bang. Cahaya pedang petir yang dia keluarkan dengan sekuat tenaga hancur seperti sampah di depan naga sejati 3 warna. Naga sejati 3 warna menerkam dan mencakar tubuh Sue Chow. Sue Chow mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terbang jauh. Bus! Tombak panjang Lu Ming bergetar dan tubuhnya keluar. Tombak panjang itu menyerang dan mengenai tubuh Sue Chow. Segera, suara patah tulang terdengar, dan tubuh Sue Chow terlempar di sepanjang ring pertempuran. Setelah terbang lebih dari 1000 meter, dia berbaring di tanah, batuk seteguk darah. Tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti, dan dia sudah setengah mati. Di antara penonton, mata semua orang hampir meledak. Lidah mereka keluh dan terlihat linglung. Hei, apa aku berhalusinasi karena menatapmu? Saya benar-benar melihat Lu Ming tiba-tiba meledak dan memukuli Sue Chow hingga setengah mati. Tidakkah menurutmu itu lucu? Mustahil. Anda juga melihatnya. Saya pikir saya sedang melihat sesuatu. Itu tidak mungkin benar, kan? Yang satu melihat sesuatu, dua lagi melihat sesuatu, tetapi tidak ketiganya. Aku juga melihatnya. Sarang, tidak mungkin. Apakah ini nyata? Apakah kita sedang bermimpi? Lu Ming tiba-tiba meledak dan menang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Itu benar. Dia jelas-jelas ditekan sebelumnya. Bagaimana dia tiba-tiba menang?
Petik 2. Mungkinkah dia selingkuh? Petik 2. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Itu sungguh tidak bisa dimengerti. Pada akhirnya, dia hanya bisa berpikir bahwa Lu Ming telah berbuat curang. Curang, Lu Ming, kamu tercela. Beraninya kamu berbuat curang di tengah pertempuran hebat. Qiu Changkong terbang keluar dan berteriak histeris. Lu Ming sebenarnya telah mengalahkan Sue Chao, seorang raja. Qiu Changkong akhirnya bisa menerima ini. Bodoh. Lu Ming melirik Qiu Changkong dengan acuh tak acuh. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda curang, tetapi Anda tidak mengizinkan orang lain membicarakannya. Tidak masuk akal. Katakan padaku, metode apa yang kamu gunakan untuk berbuat curang? Sejujurnya, ada begitu banyak orang di sini, termasuk berbagai kepala istana, bagaimana kamu bisa begitu lancang? Qiu Changkong meraung. Qiu Changkong, jangan melangkah terlalu jauh. Bahkan Sue Chao bisa menggunakan pil Yuan yang bisa meledak, jadi itu tidak akan terlalu berlebihan bahkan jika saudara Lu menggunakan beberapa trik. Jian Fengyun terbang keluar dari kerumunan dan berteriak. Dalam hatinya, dia cenderung percaya bahwa Lu Ming telah menggunakan beberapa cara. Namun, jika Sue Chao bisa menggunakan pil peledak Yuan, mengapa Lu Ming tidak bisa menggunakan beberapa cara? Dia jelas tidak menggunakan cara biasa. Ini adalah cara yang tercela dan tidak tahu malu. Qiu Changkong menolak melepaskan Lu Ming. Itu benar, Lu Ming, pertempuran ini tidak masuk hitungan. Taruhan kita batal. Seng Wushuang juga berteriak. Batalkan itu. Seng Wushuang, Anda ingin mengingkari hutang Anda setelah kalah. Apakah kamu pikir kamu bisa menyangkalnya? Serahkan kristal spiritual terbaik. Lu Ming memandang Seng Wushuang dengan dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 460 Bahasa Indonesia. 460 pingsan karena marah, muntah darah. Wajah Seng Wushuang berubah saat dia berteriak, Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Kaulah yang pertama kali menggunakan cara yang tidak pantas. Omong kosong. Mati. Lu Ming berteriak. Dia bergerak dan mencakar Seng Wushuang. Hari ini, aku harus menyerahkannya meskipun aku tidak mau. Suara dingin Lu Ming terdengar. Kamu, Lu Ming, jangan berpikir aku takut padamu. Itu hanya metode curang. Membunuh. Seng Wushuang meraung saat aura mengejutkan meledak dari tubuhnya. Seng Wushuang sangat dekat dengan kerajaan bela diri. Entah itu penyempurnaan esensi vitalnya atau pemahaman akan keinginannya, dia sangat dekat dengan ranah raja bela diri. Khususnya, kekuatan tempurnya juga sangat menakutkan. Dia sebenarnya telah mencapai level jenius dalam 5 pertempuran. Tanda berbentuk pedang di antara alisnya bersinar, dan pedang besi terbang ke tangan Seng Wushuang. Dengan tebasan pedang, sinar pedang besar memenuhi dunia dan menebas Lu Ming dengan keras. Sayangnya, semuanya sia-sia. 3 jenis konsep terjalin di sekitar cakar Lu Ming. Kekuatannya sangat menakutkan. Kilauan pedang yang ditebas Seng Wushuang seperti gelembung di tangan Lu Ming. Dia menghancurkannya dengan sejumput. Cakar Lu Ming tidak berhenti bergerak. Dia meraih leher Seng Wushuang. Dengan tekanan, esensi vital yang agung dan konsep angin, api, dan guntur mengalir ke dalam Seng Wushuang. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Lu Ming mencengkeram lehernya dan mengangkatnya seperti anak ayam. Bang! Lu Ming melemparkan tubuh Seng Wushuang ke ring pertempuran seperti kodok. Ledakan. Seolah-olah ring pertarungan telah dihantam meteorit, menyebabkan suara gemuruh dan guncangan yang hebat. Kaca, kaca, suara yang memekakkan telinga terdengar. Itu adalah suara patah tulang Seng Wushuang. Tubuh Seng Wushuang membentur ring pertarungan dan melambung tinggi. Lalu, dia terjatuh lagi. Dia memantul beberapa kali seperti bola karet sebelum berhenti. Puff! Darah muncrat dari mulut Seng Wushuang seolah-olah gratis. Ini, orang-orang di sekitar mereka merasakan gigi mereka sakit dan punggung mereka menjadi dingin. Lu Ming terlalu kejam. Dia memulai perkelahian hanya karena perbedaan pendapat. Yang paling penting, Seng Wushuang, yang disebut jenius nomor 1 dari 4 penjaga Dewa Surga, bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun melawan Lu Ming. Dia seperti cewek sungguhan yang tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Tapi keduanya jelas berada di ranah raja setengah langkah. Ini terlalu mengejutkan. Perbedaannya terlalu besar. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Tidak jauh dari situ, Qiu Changkong gemetar ketakutan.
Wajahnya kehabisan darah, dan dia hampir kencing di celana. Bahkan Seng Wushuang tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Lu Ming. Jika mereka menghadapinya, tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Jenius nomor satu mana dari penjaga Dewa Empat Surga. Dia hanyalah sampah. Bagaimana sampah seperti itu bisa setara denganku? Petik 2. Lu Ming memandang Seng Wushuang dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada menghina. Puci. Hal ini membuat Seng Wushuang sangat marah sehingga dia mengeluarkan lebih banyak darah. Hall Master, Lu Ming sudah bertindak terlalu jauh. Dia menggunakan metode tercela untuk mengalahkan Sue Chao. Dia harus dihukum berat. Seng Wushuang berteriak kesakitan. Cukup, angin istana guru berteriak dengan dingin. Suaranya tidak nyaring, tapi membuat seluruh tempat terdiam. Lu Ming, dia tidak curang. Master Istana Angin melanjutkan. Semua orang tercengang. Dia tidak curang. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas berada dalam posisi yang tidak diuntungkan sebelumnya dan akan kalah. Jika dia tidak curang, bagaimana dia bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat dan mengalahkan Sue Chao dalam satu gerakan? Bagaimana ini mungkin? Seng Wushuang berteriak tidak percaya. Lu Ming tidak menipu, yang berarti dia harus kehilangan 30.000 kristal spiritual kualitas terbaik. Apakah kamu meragukan kata-kataku? Mata Tuan Istana Angin menjadi dingin saat dia melihat ke arah Seng Wushuang. Seng Wushuang merasa kedinginan dan berteriak, tidak, saya tidak berani mempertanyakan aula guru. Hanya saja hal ini terlalu aneh. Lu Ming harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Penjelasan yang masuk akal. Penjelasan logisnya adalah Lu Ming mendapat terobosan selama pertempuran. Kata Tuan Istana Angin dengan dingin. Karena itu, dia menatap Lu Ming lagi, senyuman lembut segera muncul di wajahnya. Dia sangat kagum saat berkata, Lu Ming, dalam pertempuran tadi, kamu telah berhasil menggabungkan 3 maksud angin, api, dan kilat, kan? Mata ketua aula sangat tajam. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikan ini dari aula Masters. Baru-baru ini, saya menemui hambatan dalam kultivasi saya. Kemudian, saya bertemu Sue Chao yang ingin mencari masalah dengan saya. Kebetulan saya akan menggunakannya untuk melatih keterampilan saya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan benar-benar menerobos dalam sekejap. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padanya. Lu Ming tersenyum tipis, pandangannya beralih ke Sue Chao. Saat ini, Sue Chao sudah sedikit sadar. Dia berjuang untuk bangun, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, dia segera mengeluarkan seteguk darah, menjerit, dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Itu adalah kemarahan. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Ternyata alasan Lu Ming menantang Sue Chao adalah untuk memanfaatkannya untuk berkultivasi. Yang paling penting, menggunakan dia untuk berkultivasi adalah satu hal, tetapi membuat taruhan besar dengannya adalah hal yang terlalu tidak baik. Tapi di saat yang sama, mereka juga dikejutkan oleh bakat Lu Ming. Niat yang berbeda tidak bisa digabungkan hanya dengan pertarungan biasa. Jika sesederhana itu, semua orang pasti sudah berkultivasi. Ini semua karena bakat abnormal Lu Ming. Aku. Di arena pertarungan, Seng Wushuang membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Bagaimana dengan saya? Di mana kristal rohnya? Keluarkan mereka dengan cepat. Jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan Anda. Lu Ming berjalan ke sisi Seng Wushuang dan menatapnya. Aku. Seng Wushuang hampir menangis saat bibirnya bergetar. 30.000 kristal spiritual hampir seluruh kekayaannya. Dia telah menyimpannya untuk menyempurnakan esensi vitalnya dan menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Bagaimana dia sanggup melakukan itu? Sebelumnya, dia setuju untuk bertaruh dengan Lu Ming karena dia pikir dia pasti akan menang. Dia bisa mendapatkan 30.000 kristal roh secara gratis. Mengapa tidak? Jika dia tahu bahwa dia akan kalah, dia tidak akan berjudi. Dia memandang berbagai kepala istana di langit dengan tatapan memohon. Jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan Anda. Memberikan. Kata Tuan Istana Angin dengan dingin. Tubuh Seng Wushuang semakin gemetar. Dia mengeluarkan kotak giok itu dengan enggan dan menatapnya dengan tatapan enggan. Bus! Lu Ming melambaikan tangannya dan mengambil kotak giok itu.
Dia memindainya dengan pikirannya dan menemukan tepat 30.000 keping kristal spiritual kelas atas, tidak ada satupun yang hilang. Itu hanya 30.000 kristal spiritual kelas atas. Itu bukan masalah besar. Apakah Anda harus memasang ekspresi seperti itu? Petik 2. Luming berkata dengan santai, dan dengan senang hati menyimpan kotak giok itu di kuil tertinggi. Dia merasa sangat nyaman. Puff! Seng Wushuang sangat marah sehingga dia mengeluarkan seteguk darah lagi dan tubuhnya gemetar. Kata-kata Luming terlalu menyebalkan. Apa yang dia maksud dengan masalah besar? Itu adalah 30.000 kristal spiritual tertinggi, bukan 30.000 kristal spiritual lebih rendah. Wajah Seng Wushuang pucat dan dia dalam keadaan sangat sedih. Di masa lalu, dia sangat tinggi dan perkasa. Dia tampak seperti sedang memberikan nasihat kepada dunia dan memberikan nasihat kepada Luming seperti seorang penatua yang memberikan nasihat kepada seorang junior. Ia berkata bahwa Luming tidak layak menjadi lawannya di masa depan dan prestasinya akan terbatas jika ia mengembangkan beberapa konsep dalam waktu yang bersamaan. Tapi sudah berapa lama, di depan Luming, dia seperti anjing pesek yang bisa dipermainkan sesuka hati. Sekarang dia memikirkannya, ekspresinya saat itu sungguh lucu.